Jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya ya. Pada kesempatan kali ini kami tengah berada di salah satu tempat yang cukup bersejarah ya, di Ubud khususnya. Kami berada di Puri Saren Ubud. Tentunya bagi wisatawan yang tengah berlibur di Bali, salah satu kawasan yang tak boleh dilupakan atau tak boleh terlewat, harus dikunjungi, ialah kawasan wisata Ubud Bali ya. Tempat ini menawarkan beragam destinasi wisata yang sangat menarik. Salah satunya Puri Ubud, tempat kami berada saat ini ya. Puri Ubud bernama lengkap Istana Puri Saren Ubud ya. Keberadaannya menjadi daya tarik destinasi wisata sejarah sekaligus budaya yang diminati para wisatawan. Bisa kita saksikan ya di hadapan kami saat ini, ramai sekali kunjungan wisatawan yang datang, yang berkunjung, yang melihat-lihat bangunan-bangunan sisa peninggalan sejarah zaman dahulu ya, di kawasan wisata Ubud Bali, di Puri Saren Ubud. Apalagi istana ini merupakan sisa-sisa peninggalan budaya leluhur di Bali yang masih terjaga dengan apik tentunya. Tidak ketinggalan, detail bangunannya pun bisa disaksikan ya, masih dengan corak-corak Hindu tentunya. Istana Puri Saren Ubud merupakan istana yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Ubud pada masanya. Keberadaan Istana Puri Saren Ubud masih sangat terjaga dengan baik serupa bentuk aslinya. Ciri khas bangunan tradisional Bali dengan desain yang dipenuhi ornamen ukir khas Bali dapat dijumpai di lokasi ini ya. Jadi bagi Sobat Lovers yang menyukai wisata budaya dan sejarah harus memasukkan Istana Puri Saren Ubud dalam daftar kunjungan saat berada di Bali. Apalagi lokasinya sangat-sangat strategis, yakni berada di pusat kota Ubud dan di jalan raya utama, sehingga sangat ramai kunjungan dari para wisatawan. Yang mana saat memasuki Gapura Paduraksa Istana Puri Ubud, wisatawan akan merasakan kemegahan dinding tembok bangunan yang terbuat dari batu bata merah tebal 1 meter ya, kurang lebih. Berbagai ukiran dan relief menjadi ornamen yang menghiasi setiap dinding. Bisa diperhatikan ya di sekitar kami saat ini. Di sekitar sini pun juga terlihat patung-patung yang berdiri kokoh mengapit setiap pintu masuk, menambah kesan artistik. Pintu-pintu yang terbuat dari kayu juga nampak unik dengan cat warna keemasan yang melapisi setiap ukiran tradisional yang terukir di atasnya ya. Pengunjung dapat bersantai sejenak sambil menikmati suasana sejuk di sekitar kawasan ini. Istana Puri Saren Ubud ini dibangun oleh Cokorde Ida Putukande yang memerintah pada tahun 1800 hingga 1823 Masehi. Itulah mengapa Istana Puri Saren Ubud merupakan bangunan peninggalan kuno dan sebagai istana yang memiliki sejarah dengan daya tarik tersendiri. Selain memiliki bangunan dengan desain tradisional disertai kemegahan dinding-dinding temboknya, Istana Puri Saren Ubud juga menyimpan koleksi benda-benda yang bernilai seni tinggi ya. Berbagai perabotan yang ada di dalamnya menyimpan kenangan sejarah peninggalan kerajaan di zaman dahulu. Menarik berbicara benda-benda peninggalan zaman dahulu ya. Baru-baru ini beredar kabar Belanda kembalikan harta rampasan zaman penjajahan, termasuk objek seni Bali. Dari beberapa media yang kami lihat, nampak berseliweran berita Belanda akan mengembalikan 478 kurang lebih harta rampasan masa penjajahan ke Indonesia dan Sri Lanka. Pengembalian dijadwalkan di Museum Etnologi Nasional Leiden. Hal tersebut sesuai permintaan Indonesia dan Sri Lanka.
Dikutip dari laman resmi pemerintah Belanda ya, 132 objek seni modern dari Bali yang dikenal sebagai koleksi Pitamaha akan jadi salah satu yang kembali ke tanah air sejak dirampas pada masa penjajahan Belanda. Daftar harta rampasan dari Indonesia yang akan dikembalikan pemerintah Belanda bersama koleksi Pitamaha yaitu kurang lebih 334 objek harta karun Lombok, 4 arca Singasari, dan 1 keris kelungkung. Bagi sobat lovers yang belum tahu apa itu Pitamaha, Pitamaha adalah kelompok yang mengusahakan gerakan sosial lukis Bali pada tahun 1930-an, yang mana gerakan sosial Pitamaha mencakup pengorganisasian tindak sosial dan praktik penciptaan seni termasuk pelukis, patronasi puri, pelukis bara, kolektor, dan kelompok masyarakat seni lainnya. Sebelum Pitamaha, lukisan wayang kamasan muncul di abad ke-17 di Istana Kerajaan Kelungkung, Bali ya. Lukisan tersebut sebuah sarana ritual keagamaan dan hiasan di pura ya. Pitamaha sendiri di Bali diumumkan pada 29 Januari 1936. Pendirinya diprakarsai oleh Cokorda Gede Raka, Cokorda Gede Agus Kawati, Walter Spies, Rudolf Bonnet, dan Gusti Nyoman Lempat. Pengurus Pitamaha antara lain seperti Ida Bagus Putu Mas sebagai ketua, Cokorda Gede Rai Punggawa Puri Pliatan menjadi sekretaris, dan Rotneus dari Jerman sebagai dealer seni lukis. Kembali dapat kita saksikan para wisatawan sedang sibuk mengabadikan beberapa foto ya terkait bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Puri Saren Ubud ya. Dan seperti itu tadi sedikit cerita kami terkait koleksi seni yang akan dikembalikan oleh Belanda, yang dikembalikan oleh pemerintah Belanda. Salah satunya ialah Pitamaha. Pitamaha merupakan sebuah karya seni modern yang dirampas pada masa penjajahan Belanda. Selain karya lukisan Pitamaha, keluarga kerajaan Kelungkung antusias sambut pemulangan keris dari Belanda. Kami lihat di berbagai media penglingsir Puri Agung Kelungkung antusias menyambut keris kelungkung yang akan dikembalikan oleh pemerintah Belanda ke Indonesia. Kami lihat dari beberapa media tentunya hal tersebut, pengembalian benda-benda bersejarah merupakan momen yang sangat bersejarah juga bagi kedua negara tentunya. Pengembalian benda-benda bersejarah ini sekaligus mengisi narasi-narasi sejarah yang selama ini hilang. Pihak dari pemerintah Belanda pun ingin benda-benda bersejarah tersebut dapat kembali terintegrasi dengan konteks dan budaya asal masing-masing. Baik, tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton, dan mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini ya. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga bisa memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya pastinya. Kembali kami informasikan, saat ini kami tengah berada di Puri Saren Ubud ya, salah satu tempat yang cukup bersejarah khususnya di kawasan wisata Ubud, Bali. Memang perlu diakui potensi pariwisata berbasis sejarah budaya merupakan salah satu aset yang memiliki potensi untuk dikembangkan oleh setiap daerah.
Hal tersebut tidak hanya terkait dengan kepentingan untuk dapat memacu pendapatan daerah, tapi juga urgensi terhadap pengembangan ekonomi daerah. Argumen yang mendasari karena mata rantai dari kepariwisataan cenderung sangat kompleks dan setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga hal tersebut menjadi keunikan tersendiri yang membedakan dengan daerah lain. Oleh karena itu, daerah yang mampu mengembangkan potensi wisata, termasuk wisata sejarah dan budayanya, maka akan memperoleh kemanfaatan dari kepariwisataan. Wisata budaya adalah salah satu bentuk pariwisata yang menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Dalam wisata budaya, kegiatan yang dilakukan melalui pengalaman dan pemahaman mengenai kekayaan budaya dan sejarah dari suatu tempat. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa wisata budaya merupakan destinasi wisata yang berkaitan erat dengan sejarah dan kebudayaan di suatu daerah. Adapun tujuan dari wisata budaya seperti melestarikan dan mengenalkan budaya serta sejarah setempat kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Indonesia sendiri sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, memiliki banyak sekali contoh destinasi wisata budaya yang menarik. Seperti halnya di Pulau Dewata Bali ini sendiri ya, pesona yang ditawarkan oleh Pulau Bali memang tak pernah ada matinya seolah. Terbukti wisatawan lokal hingga turis mancanegara dari berbagai penjuru dunia banyak yang jatuh hati pada keelokan Pulau Dewata Bali. Selain pesona alamnya, banyak wisatawan yang tertarik datang ke Pulau Seribu Pura ini untuk belajar tentang budaya dan sejarah. Di Ubud, Bali misalnya, Sobat Wisata Lovers akan menemukan banyak sekali museum, galeri maupun tempat-tempat bersejarah yang memiliki kaitan erat dengan budaya dan adat lokal setempat. Salah satu yang paling populer ialah Puri Saren Ubud, tempat kami berada saat ini ya. Sejak akhir abad ke-19 kurang lebih, istana ini menjadi tempat tinggal resmi keluarga kerajaan Ubud, sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Bisa dikatakan tempat ini adalah saksi bisu dari sejarah kerajaan Ubud. Sekarang kompleks bangunan bersejarah yang berada tepat di jantung Ubud ini difungsikan sebagai museum dan pusat kesenian tradisional Bali, seperti acara tari legong yang hampir setiap malam diselenggarakan di halaman dari tempat ini. Tentunya tempat ini tak hanya memiliki nilai-nilai sejarah, Puri Saren Ubud juga sangat estetik. Meski sudah lama dibangun, istana ini masih tetap kokoh dan terjaga. Bahkan masih sama seperti bentuk aslinya. Arsitektur bangunan tradisional khas Bali bisa dilihat dengan jelas melalui ornamen ukir dan detail-detail lain di setiap sisi istana. Dindingnya terbuat dari batu bata merah yang dihiasi dengan relief serta ukiran tradisional. Bahkan seringkali yang menjadi favorit wisatawan untuk spot-spot foto adalah pintu masuknya yang memiliki ukiran yang estetik yang berwarna keemasan ya, ditambah lagi dengan ukiran batu yang menambah keunikannya. Tak hanya di bagian depan saja, masih ada banyak patung bernilai seni tinggi yang berdiri kokoh di beberapa spot. Jadi Sobat Wisata Lovers juga bisa berkeliling ke seluruh penjuru untuk mencari spot-spot foto yang kece, yang cocok untuk dijadikan latar belakang berfoto. Menariknya lagi, untuk bisa menikmati keindahan budaya Istana Ubud atau Puri Saren Ubud, Sobat Wisata Lovers tidak perlu repot membayar tiket masuk, karena Puri Saren Ubud tidak menyediakan tarif alias gratis. Pengunjung hanya perlu membayar jika ingin melihat pertunjukan seperti Balinese Dance atau tari-tari tradisional Bali seperti tari legong, yang mana hampir setiap hari pertunjukan tersebut
Dimulai pada sore hari sekitar pukul 7 ya, 7 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kurang lebih seperti itu informasi ataupun cerita-cerita yang dapat kami sampaikan pada video kali ini ya. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga bisa memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Demikian video kami pada hari ini. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.